atau gimana kan mungkin belum memahami apa istighfar kepada sang Khalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, selamat datang lagi di channel kami Bandung Energi. Nah, udah lama tidak penelusuran karena kondisinya hujan terus sama anak-anaknya. Sekarang posisinya lagi pada kerja. Alhamdulillah ada pekerjaan begitu di selangan oleh kegiatan-kegiatan YouTuber begitu. Nah, jadi ini teman-teman, sekarang langsung aja perkenalkan. Nih di samping saya ada, boleh perkenalkan dulu Ijong. Ya, nama saya Ijong. Saya lahir di Bandung, asli orang Sunda. Orang Sunda. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman udah tahu siapa Ijong ini, nah pasti teman-teman tahu begitu. Beliau mantannya bla 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 bla, artis. Nah, begitu. Nanti kita Ijong mau ngebicarain apa atau mau ngebahas apa nih hari ini, tentang apa? Subhanallah nih sekarang. Sekarang mah ngebahas kehidupan lah. Ngebahas kehidupan. Emang gimana kehidupannya? Kehidupannya natunya Naon? pahit, asam, manis, nano lah rasanya mah. Gitu. Jadi ini nih teman-teman, sudah lama ya tidak bertemu sama beliau ini. Nah, waktu kemarin ketemu, mampir ke sini silaturahmi, beliau ngobrol-ngobrol sama saya, pengen berbagi pengalaman atau edukasi tentang di bidang spiritual begitu. Nah, sekarang kebetulan kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sama beliau mengenai keilmuan spiritual. Nah, apa itu spiritual dan gimana kalau kita mau belajar di bidang seperti itu begitu. Nah, begitu Ijong ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini mah edukasi tentang mengenai kehidupan juga, kehidupan kita. Seumpamanya kita jangan menganggap ilmu spiritual itu seperti apa begitu. Nah, jadi saya akan menanyakan langsung lah ke Ijong, bagaimana Ijong ini pertama-tama menggeluti atau pertama-tama terjun langsung ke keilmuan spiritual gitu. Nah, beliau juga itu pertama kemarin ketemu, sangat luar biasa, subhanallah ya teman-teman. Jadi gimana Ijong nih pengalamannya ya waktu mengikuti ilmuwan atau ini mas cerita dari batinan awal aja ya. Kenapa saya bukan cita-cita atau apa ya sebenarnya mah. Jadi lebih ke emang yang namanya hidup ini sementara, terus ya nanti kan kita bakal pulang. Ya. Nah, dari situ saya dari pengalaman hidup dari awal saya balik gitu ya. Banyak masalah gitu. Banyak konflik dalam kehidupan. Nah, dan ternyata pas saya gali itu karena ketidaktahuan saya tentang pedoman hidup, itu Al-Quran, agama lah istilahnya. Sekarang saya ingin mempelajari ilmu dan sedang mempelajari karena
saya tahu namanya kehidupan itu terjal Ya. Tanpa ilmu nanti terpeleset ya. Gitu. Bahayanya. Gitu. Jadi konflik-konflik di zaman dulu, zaman saya SMP, SMA dan ya dewasa pokoknya dalam terus menikah dulu pertama banyak kegagalan juga dikarenakan apa? Dikarenakan saya kurang mendalami ilmu yang sebenarnya dan mengetahui sisi manusia dan Tuhannya kurang mengetahui dan bahkan tidak mengetahui ya. Nah dari situ seperti ini contohnya. Dulu saya pernah menikah, pernah menikah. Terkadang saya berpikir gitu kan, pacaran dulu pacaran kenapa pacarannya mulus-mulus saja gitu kan, tapi pas pernikahan kita menjalani rumah tangga ternyata di situ banyak konflik gitu, banyak konflik yang tidak tahu kenapa gitu. Dan ternyata gitu pas digali ternyata musuh kita itu ya tetap musuh utama kita itu iblis. Nah sering tergoda gini gitu. Terus tergoda tapi apa dulu ya bentar ya dulu malah tergoda apa emosional gitu kan, dari emosi terluapkan pengerem gitulah, pengerem bahasa Sunda pengerem gitu. Dari situ digali jadi tetap musuh kita itu emang iblis gitu ya. Kita ternyata manusia itu ada hawa nafsu, nah ada sifat-sifat iblis gitu. Karena mungkin saya tidak dekat dengan yang maha kuasa, jadi tergoda dan akhirnya hancur rumah tangga gitu. Teman-teman tapi jangan dibahas ya rumah tangga sama siapanya. Oh iya, jadi cukup luar biasa nih Aijong ini. Nah, jadi pengalaman apa aja yang bisa diambil sama Aijong nih selama menggeluti dalam ilmu kebatinan atau ilmu spiritual lah, dibilang spiritual itu gimana itu, pengalaman apa aja yang bisa diambil Aijong? Pengalaman saya jadi gini, ada peribahasa gini ya, sebelum engkau menemukan Tuhanmu temukanlah dirimu sendiri. Seperti ngaji diri ngaji rasa ngaji rasa. Ternyata gini, kalau kita ingin disebut manusia, kita harus pandai-pandai mengakui kesalahan dalam hidup. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, salahkan dulu diri kita sendiri. Gitu maksudnya gini, kenapa kita harus bukan menyalahkan ya, mengakui kesalahan. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah, udah jelas kan ya, tempatnya dosa. Ya jadi kita akui. Nah, bila mana ada kegagalan dalam hidup kita, terperosok, tersesat diri kita akui. Nah setelah diakui kita perbaiki. Nah tapi di samping itu kita setiap detik, setiap saat kita merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Mana yang selalu didustakan dan nggak ada. Iya. Nah kadang kalau kita tidak mengakui sisi manusianya, mengakui kesalahan, kita tidak bisa merasakan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kalau subhanallah ya teman-teman. Nah ini sekarang Aijong nih, wah cukup luar biasa. Nah gitu maksudnya, ketika kita sudah mengakui, kita perbanyak istighfar kepada Sang Khalik, kepada Sang Maha Pencipta. Kenapa kita harus beristighfar, berbanyak istighfar? Karena kita merasa salah itu ya, kesalahan, kita minta maaf gitu kepada Sang Pencipta, karena kita merasa kita selalu salah gitu. Kita perbanyak istighfar wallahu alam ya, dimaafkan tidak, yang jelas
Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Pengampunnya. Maha pengampun juga. Jadi saya ngerasa jika udah tahu ternyata ilmu agama Islam itu hanya cukup mengakui sebenarnya, mengakui diri kita yang salah, mengakui yang maha sempurna, yang hebat, yang maha gagah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukup itu saja sih sebenarnya dalam mempelajari agama. Nah, cuma di sini kan proses ujung-ujungnya percaya ke Allah, tapi tetap gedingan lagi senang mabok-amokan, orang percaya sama Allah, lagi senang mabok-amokan gitu kan. Itu berarti belum meresap ke dalam kalbu gitu. Ya. Betul banget, sangat luar biasa teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, bukannya kita di sini membahas tentang agama itu seumpamanya kita udah baik begitu, bukan. Jadi di sini kita saling memperbaiki gitu, karena manusia itu tempatnya salah begitu. Bukannya saya udah baik terus mendorong teman-teman supaya baik, enggak seperti itu gitu. Jadi dari tayangan ini cukup ambil hikmahnya begitu, dan mudah-mudahan nanti akan ke depannya atau sekarang nanti akan terus menguak sama Aijong ini tentang spiritual gitu. Jadi Aijong apalagi nih yang bisa diambil dari yang spiritual? Nah, kalau dari ilmu spiritual, dan saya meyakini bahwa musuh kita itu sebenarnya bukan musuh sih. Kalau digali dari riwayat atau sejarah, tetangga yang mungkin ya di surga itu kan ada jin, ada malaikat, ada manusia. Kita tetanggaan sih, cuma karena ada satu makhluk yang dikutuk yang jadi iblis itu ya untuk menggoda gitu, tetap kita tidak boleh kalah dengan bisikan-bisikan itu. Jadi intinya intinya kita harus tawakal, beriman gitu. Intinya sih ke sana seperti itu. Nah, Jong ini nih belajar dari mana waktu kemarin-kemarin? Mendapat pengalaman dari mana nih? Sangat luar biasa pokoknya. Pengalamannya ya pertamanya sih saya ini yang aneh sih sebenarnya, aneh ya, di luar nalar manusia. Tahun 2016 di situ saya sedang menjalankan aktivitas sebagai entertain dulu. 2016 di situ mungkin emang zaman dimana itu saya lagi lupa kufur bisa disebut apa lah, kufur, lupakan nikmat Tuhan, lupakan Tuhannya, sampai di situ saya bermimpi saya jalan ke hutan gelap, dan di situ ada satu rumah kecil. Pas saya masuk rumah itu banyak orang ternyata yang lalu lalang gitu kan, ada yang jalan ke sini, terus ada pintu lagi gini pokoknya luas gitu. Tapi dilihat dari luar kok rumah kecil. Nah dari situ ada orang yang menatap saya dengan tajam gitu kan, kayak yang benci gitu. Yang kedua ada sosok yang pakai sorban putih, berjanggut putih juga ya. Saya lihat beliau cuma tersenyum, terus ada yang pakai jubah hitam menatap saya tajam, terus dan anehnya ada 4 cewek yang mukul saya. Kenapa itu bisa mukul? Nggak tahu juga nih, tiba-tiba gini datang kan, saya tuh diam ketakutan. Dia datang bahasa Sunda nggak apa-apa. Gini bilangnya, gara-gara manis na IQ nyari gitu saha di dia. Oh dia tuh langsung pergi aja. Yang kedua sama dia kayak gitu,
ada mana yang mas satu bener lagi teh saya tuh bingung ya. Nah yang ketiga sama kayak gitu, yang terakhir yang terakhir ya dia bilang terima kasih ya karena ya bantuan dari kamu atau apa budi baik dari kamu, saya alhamdulillah seperti ini. Tapi saya nggak tahu gitu siapa itu ceweknya, dan semuanya juga saya nggak tahu siapa ceweknya, pokoknya remang-remang lah gitulah. Gitu, jadi nggak ingat lah siapa-siapanya mah gitu. Nah dari situ saya kan agak tenang, cuma tetap rasa takut itu berlebih gitu, takut dong. Tiba-tiba ada dua orang, yang satu ya pakai peci kayak saya gini, yang satu dia cuma pakai celana jeans biasa. Cuma dia datang jalan gitu, terus ada yang pakai pecinya bilang bahasa Sunda ya, kenaon Kang, keemnya sok atuh ku abi di baturan. Oh iya tuh. Nah dari situ saya mulai agak tenang. Yang satunya lagi dia bilang gini pakai bahasa Sunda juga, naon sudah di dinya mah hayang ieu sudah urangnya nyaho hayang bubur kain sabuknya bubur dibukakeun sok pake cenah udah cukup halus yang kedua sandal sandal pakai dari situ saya senang sampai nangis bahagia sebenarnya, karena dari rasa takut tiba-tiba ada yang nemenin, tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu yang senang sama bubur etanya, sampai kebangun sampai ngeluarin air mata semua, nangis bahagia. Itu tahun 2016. Nah setelah saya kemarin tahun 2019 ternyata saya ketemu dengan orang yang dua itu bertemu, dan ternyata yang satu emang saya tahu sosoknya, cuma mukanya agak ini, tapi dari deg-deganan oh itu teman saya ternyata, oh ini. Yang satunya lagi oh ini sepuh gitu kan, ternyata yang sekarang sudah saya anggap guru lah gitu, guru pembimbing. Jadi itu yang ternyata yang berdua itu ya saya ketemu tahun 2019. Dan dari situ saya dalam keadaan down, ketemu juga dalam keadaan pokoknya down pisan lah gitu kan. Dari situ saya belajar sampai waktu itu bukan ninggalin ya, tapi enggak hampir 1 bulan lebih enggak ketemu anak istri gitu kan. Cuma ya dari situ saya belajar, tapi bukan menelantarkan anak istri, tapi tetap yang namanya anak dan istri itu dirangkul sama Allah gitu kan, asalkan kita yang meminta. Nah dari situ saya belajar, saya meminta, dan alhamdulillah ternyata anak dan istri tidak apa-apa gitu kan, tidak sampai khawatir atau panik atau gimana. Yang pasti ya alhamdulillah dari pembelajaran tersebut ya saya belajar dan sampai saya 1 minggu tidak keluar rumah, di atas para ya alhamdulillah gitu kan. Dari situ mengerjakan tarekat gitu kan, zikrullah, terus kurang lebih lah 1 minggu. Dan dari situ saya ya biasa keluar rumah, ya keluar tempat lah waktu itu. Dan habis 1 bulan lebih dari situ saya pulang ke rumah, ketemu anak istri, gitulah. Dari sampai sekarang saya masih tetap belajar gitu kan, karena ada manusia bodohnya perlu diajar itu dulu ya, bodoh kata talayo sinanya. Iya mah tidak ada batasnya ya Jong. Iya tidak ada batasnya, ada tingkatan batas langit juga ada langit gitu. Ya kalau ini malah apa namanya teh, kamu ngecek Sunda nama tadi ilmu kanjeng Nabi atau para wali namanya salautan, ada orang-orang mah sekecil cipanan gitu ingatnya, takut terusnya belajar ya. Udah kumahadi dah yang nepi nya. Teh Henry nih tertarik waktu kemarin kan sempat ngobrol bentar, itu dalam arti di dalam kolbu itu kan B apa tuh kemarin tuh
B kayak apa? dalam B itu dalam artian Kolbu kan ya? ba gitu kan, Ba. dari basmalah gitu kan. Basmalah. Sekarang gini ya, banyak orang yang bilang kenapa ya gitu, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita mau makan atau mau apa, harus bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang bilang gini, ada cek tina Al-Quran guys, nah kudu bismillahirrahmanirrahim. Becek semete tina Al-Quran gitu. Tapi kan kebanyakan orang emang harus kita mengimani Al-Quran, itu kalamullah ya, kalam dari Allah. Nah kita harus seperti itu ya, emang kita bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan kebanyakan kalau tidak meresap dalam B yang tadi dari bismillah, B kolbu, kalau tidak meresap di sini, kita tidak akan tahu apa maknanya yang sebenarnya gitu kan. Ya, banyak contoh makan bismillahirrahmanirrahim atau minum bismillahirrahmanirrahim, kesenggol jatuh atau gimana kan, mungkin belum memahami apa artinya. Jadi ya mungkin akan saya bahas sedikit di sini. Yang namanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah apa, garis besarnya adab. Apa adab? B jelas, sin B mata kolbu, sin manusia ya, manusia tadi yang mana senang manusia teh salah wae ya. Jadi dari sini dengan sepenuh hati mengakui kesalahan adab, kita beradab. Sin manusia mil Muhammad Allah, ada ulang teh kudu beradab ka kanjeng Nabi ka Allah na. Rahman Rahim, bismillahirrahmanirrahim. Agama apa masih lagi mapanyanya kieu teh bade ngaluh bismillahirrahmanirrahim nu dihapunten ya Allah. Abi bade nya dileueut itu abdi nikmatna ditampi. Alhamdulillah. So kayak sekarang gini, pas saya minum dikasih sama Henry ya, pasti saya tuh gini, Henry nuhun pisannya, itu kan ada ke manusia. Tapi yang punya ini siapa? Ada bukan Henry, bukan punya Henry ya, adalah air punya siapa? Nur Muhammad. Yang punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita beradab kepada Allah, kepada kita mengakui nikmat, segala nikmat yang kita rasakan ini dari Allah. Oh, kupur kumaha ya. Oh tuh, aku nafas segan, nah kieu bersyukur. Itu alhamdulillah. Dan pertama-tama itu teman-teman, apapun teman-teman mendapatkan nikmat atau keindahan dalam sehari-harinya, kuncinya itu bersyukur. Tanpa kita bersyukur, jadi gimana kalau tanpa kita bersyukur nih Aijong, bagi Aijong, dapat Aijong? Kalau tanpa kita bersyukur, tahu diri, harusnya tahu diri. Gimana ingin menemukan Tuhanna, gimana erek nepi ke Tuhannya. Kalau dirinya wae teh nyaho. Ya, tahu diri, nyaho diri. Kasus mah dipasihan kenikmatan ku Allah nya tapi kita bersyukur. Kalau kitunya manusia we nya, Henry misalkan terus bager ka abi, kana kopi, terus abi teh ngomong nuhun, Henry ge jelema boga ada sebenarnya. Apalagi kita yang dikasih kenikmatan sama Allah yang luar biasa, kita tidak bersyukur. Tanya kana diri atau kumarek nepi ka Allah. Nah, ya seperti inilah merokok ya, merokok kan nikmatnya, merokok nikmat. Duh, sangat luar biasa ini saya sampai ngeblank nih. Nah ini umpatan atau pengalaman dari Aijong ini selama menggeluti ilmu spiritual atau ilmu kebatinan. Jadi Aijong, amanat buat teman-teman yang nonton video ini, bagaimana ininya ya amanatnya supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain, dan juga kita tidak tidak mencari kesuksesan dalam dunia, tapi kesuksesan dalam dunia dan akhirat juga begitu. Amanatnya apa menurut teman-teman yang akhirat?
Jadi gini, kita hidup di dunia, kita dibantu sama Allah, kita diurus rezekinya, ya semuanya segalanya diurus sama Allah. Cuma satu yang tidak diurus sama Allah, itu hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak diurus. Hawa nafsu itu yang mengendalikan siapa? Yang tadi dibahas ya. Kolbu, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, jadi pada intinya ya kita, ya saya juga sama-sama masih belajar ya. Kita hayu kalau belajar agama, hayu untuk cek cenah namanya. Kayak cek cenah mah kita itu gimana mau meresapinya, gimana kita mau menyaksikan yang sebenarnya yang disaksikan oleh mata kolbu. Ya intinya kita belajar agama, kita harus sampai meresap ke dalam kolbu apa yang kita pelajari, kita harus resapi dalam kolbu agar kita tahu kehidupan dan insya Allah sukses dunia akhirat. Apapun itu agamanya ya, semua agama intinya sama ya, itu cuma cara beribadahnya yang berbeda begitu aja. Nah itu betul sekali, makanya di situ kita harus bertoleransi ya. Toleransi antar saling beragama, dan saling jadi mojok. jangan jadi ayo pengoboman gitu nya. Pengobang Tah jadi sudah bom kemarin di Makassar. Tah eta mah anu mengatasnamakan Islam, penamaan Islam. Begitu mah Islam. Oh dang Islam. Ya, penamaan Islam begitu mah enggak bom jelema mah. Lain. Ya. Maneh lagi can iman. Komorek Islam. Ya, iman oge can. Ayeuna urang kudu ngabom semua. Ameh naon ngabom menyakiti orang. Ya. Da teu meunang kitu. Eta mah berarti nu ngabom eta mah oknum anu mengatasnamakan Islam dan orang Islam semua. Gitu. Jadi nyambung kan bom itu nya. Aduh, sangat luar biasa ini, saya terharu ya teman-teman. Sangat luar biasa nih Haijong ini. Jadi apalagi nih Haijong mau dibahas? Saya bingung. Kalau kemarin udah blak. Iya ngobrolnya lain ceramah, lain ngobrol sharing duaan ya. Jadi gitu teman-teman, bukan seumpamanya ya memberikan siar yang barusan dibicarakan itu bukannya saya sudah baik gitu. Jadi ini ambil hikmahnya buat teman-teman. Jadi gitu, jangan wah ini si ini juga masih gini, si ini juga masih gini, kan begitu. Kita di sini saling berbagi pengalaman, saling mengingatkan begitu intinya. Dan mudah-mudahan dari tayangan ini, dari tontonan ini menjadi tuntunan buat kalian semua begitu. Jadi ambil yang sisi positifnya begitu ya Haijong ya, dan buang juga sisi negatifnya begitu. Jadi gimana lagi nih Haijong nih, mau bahas apa lagi nih? Membahas ya soal Apa? Soal manusianya seperti goda teh ku iblisnya, ku kasipatan iblis. Da iblis nama hiji, sifatna loba nya, iri, dengki, hasud, hasad, fitnah, segala gitu. Nah manusia kalau udah seperti itu berarti udah kegoda. Nah dari situ kita ada. Nah jadi teman-teman, ini udah adzan maghrib, mungkin itu aja yang kita sampaikan berdua. Mudah-mudahan ini menjadi tuntunan buat kalian semua. Jadi Haijong, sebelum penutupan kita sholawat dulu ya. Mudah-mudahan kita semua, Haijong juga saling mendoakan, yang juga mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya, segala sesuatunya dijauhkan dari mara bahaya ataupun dari penyakit-penyakit yang menimpa keluarga kami begitu. Mudah-mudahan Haijong juga diangkat lagi derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin, la ilaha illallah al-juzul zaman, la ilaha illallah ma'luf bi kulli makan, la ilaha illallah al-masbir bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kullu yawmin wa fi'an, la ilaha illallah al-aman al-aman min jawlil iman, wa min fitnati syaitan ya qadim al-islam, kamul kana min ihsan ihsan wa qadim ya hanan yamanan, ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, alhamdulillah. Nah jadi teman wah terima kasih banyaknya Ya. jadi gitu teman-teman, walau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.